Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel Komentar Supporter Bola 62. Di teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang akan dimainkan oleh Indonesia. Dan kedua turnamen ini cukup berharga bagi timnas Indonesia, baik itu kualifikasi Piala Dunia ya putaran ketiga maupun kualifikasi atau Piala AFF yang akan berlangsung, ya. Karena kalau Piala AFF sudah tentu teman-teman pasti sudah tahu, ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola pasti sudah tahu jadwal atau pembagian grup di Piala AFF, di mana Piala AFF ini ya terbagi dari dua grup, ya, antara yang pertama grup A, kemudian grup B, di mana timnas Indonesia tergabung di grup B. Dan sebenarnya kalau kita melihat juga di kualifikasi Piala Dunia, ya kita tahu bersama Indonesia berhasil mengalahkan Filipina kemarin dan berhasil lolos ke putaran ketiga. Tentunya yang menjadi tanda tanya mungkin di kalangan supporter ataupun para pencinta bola, kira-kira turnamen yang mana yang akan dipilih oleh Sintayong atau yang akan diprioritaskan baik PSSI maupun Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia? Apakah Piala AFF ataukah Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ya putaran ketiga yang akan dilangsungkan, dan ya dalam waktu dekat akan dilangsungkan undian grup, ya. Indonesia tergabung di grup mana? Dan ini menarik, teman-teman, kalau kita melihat dari sisi jadwal, ya. Jadwal pertandingan baik itu Piala AFF maupun kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar bagi para pencinta bola atau supporter maupun para pencinta bola. Karena di Piala AFF ini, ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama Piala AFF ini ya sudah pasti di Indonesia tergabung di grup B karena sudah dilangsungkan 1 bulan yang lalu pembagian grupnya. Namun dari sisi jadwal, kualifikasi Piala Dunia ini akan dilangsungkan di putaran ketiga ini akan dilangsungkan di bulan September, ya, artinya ini bulan 9, kemudian akan dimainkan juga di bulan Oktober, kemudian akan dimainkan juga di bulan November, dan setelah itu akan dimainkan di bulan Maret dan akan dimainkan juga di bulan Juni, ya. Ini artinya kalau kita bandingkan dengan Piala AFF yang juga akan dilangsungkan di tahun ini tentunya ya ada yang mungkin bertanya, yang mana yang harus diprioritaskan oleh PSSI maupun pelatih Sintayong atau timnas Indonesia? Karena kenapa, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita merujuk jadwal Piala AFF ini akan dilangsungkan di bulan November, ya. Ya, perlu teman-teman ketahui bersama, teman-teman supporter dan para pencinta bola, bahwasanya Piala AFF ini akan dilangsungkan di bulan November. Dan tentunya ketika Piala AFF ini dilangsungkan di bulan November, kalau saya lihat jadwalnya, ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya tentunya ini merepotkan Sintayong, karena kita tahu Sintayong juga lah yang akan menangani timnas Indonesia di Piala AFF. Dan tentunya Sintayong harus membagi jadwal yang mana yang harus prioritas, karena kalau kita lihat jadwal seperti yang saya sebutkan tadi, ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, artinya timnas Indonesia juga akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia di bulan November, dan Piala AFF juga akan dilangsungkan di bulan November.
Sementara jadwal di pihak kualifikasi Piala Dunia ya putaran ketiga ini akan dilangsungkan di bulan 9 atau September, Oktober, November, dan setelah itu baru dilangsungkan di tahun 2025 di Maret dengan Juni. Ini artinya 3 bulan, bulan 9, 10, dan 11 ini kalau terjadi ya jadwal ini fix, artinya sudah tidak ada perubahan, maka ini akan merepotkan timnas Indonesia. Indonesia harus memilih mana yang harus diprioritaskan ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, mana yang harus menjadi prioritas timnas Indonesia, apakah Piala AFF ataukah kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kalau ya teman-teman supporter bertanya, ya kalau sudut pandang saya, versi saya kita lebih memilih kualifikasi Piala Dunia karena levelnya lebih tinggi, levelnya ya lebih jauh sekali dari Piala AFF, terutama dari sisi ya pengakuan FIFA. Piala AFF ini tidak diakui oleh FIFA, kemudian kualifikasi Piala Dunia ini adalah ajang resmi dari FIFA dan ini selalu dilangsungkan. Kualifikasi ini istilahnya setiap 4 tahun sekali ya, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke Piala Dunia setiap zona, baik Asia, benua Eropa, Amerika, ya, benua Afrika dan lain-lain. Ini sudut pandang saya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola punya sudut pandang lain. Sebenarnya mana yang harus diprioritaskan oleh PSSI maupun pelatih Sintayong, karena kita tahu bersama Piala ya AFF juga tentunya hampir bersamaan ya, bahkan ada di bulan 11 pertandingan kualifikasi Piala Dunia akan dilangsungkan juga, dan di bulan 11 juga Piala AFF akan dilangsungkan. Dan kalau kita merujuk ya mungkin teman-teman punya sudut pandang lain yang berbeda, karena kenapa Piala AFF ini keikutsertaan Indonesia ya sudah cukup banyak ya. Bahkan Indonesia kalau tidak salah 7 kali menjadi runner up dan bahkan belum pernah meraih gelar juara. Apakah ini tidak menjadi ambisi Sintayong ya? Karena kita tahu bersama Sintayong selama melatih timnas Indonesia belum sama sekali mempersembahkan gelar juara. Meskipun kita tahu bersama perkembangan tim nasional Indonesia di era Sintayong, ya kita patut mengacungi jempol karena Sintayong berhasil membawa perkembangan di kubu timnas ya, kubu timnas. Karena kenapa? Sintayong berhasil membawa timnas U23 finish di urutan 4. Kemudian Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya setelah lolos ke putaran ketiga. Ini artinya Indonesia sudah lolos ke putaran ketiga. Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia di Piala Asia Qatar kemarin, di lolos ke 16 besar, finish hanya sampai di 16 besar. Kemudian kali ini Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ya, yang akan dilangsungkan di September, November, Oktober, November, Maret, dan Juni. Tentunya teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya kalau kita melihat situasi ini ya memang menyulitkan. Di sisi lain Sintayong membutuhkan trofi untuk ya sebagai pembuktian dirinya sebagai pelatih hebat di kubu timnas, di antara pelatih-pelatih yang silih ya berganti, dan ingin membuktikan bahwasanya memang dalam sebuah menangani sebuah tim, sebuah pelatih pasti menginginkan gelar juara ya, sebagai pembuktian bahwasanya tim pelatih tersebut pernah berjasa di tim itu. Dan kalau dia menghadirkan trofi, itu artinya Sintayong ya akan membuat kenangan yang susah dilupakan ya, karena ada trofi yang selalu tersimpan di lemari koleksi tim nasional Indonesia. Dan ini menarik teman-teman supporter dan para pencinta bola, karena kita tahu bersama ya Indonesia bertanding di bulan
di bulan 9 tentunya kalau Indonesia bertanding di bulan 9 di kualifikasi Piala Dunia, bertanding juga di bulan 10, bulan 11, tentunya ini tidak bisa lagi Sintayong kemudian menggunakan pemain-pemain ini untuk bermain di Piala AFF, karena ini akan menguras tenaga ya. Tentunya akan menguras tenaga timnas. Ya, mungkin teman-teman punya saran yang berbeda ya, masukan yang berbeda terkait dengan siapa sebenarnya yang harus dipilih Sintayong untuk menghadapi Piala AFF ini sehingga tidak mengganggu konsentrasi tim nasional Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya seperti yang saya katakan tadi, Piala AFF ini jadwalnya di bulan 11 ya, di bulan 11, kemudian kualifikasi Piala Dunia juga akan ada pertandingan yang akan dilangsungkan di bulan 11 kalau tidak salah, 2 pertandingan ya, karena di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini ada 10 pertandingan yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia dan akan dilangsungkan di bulan September atau bulan 9, mungkin 2 pertandingan ya, di bulan Oktober juga 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini, kemudian di bulan November ada 2 pertandingan juga, berarti sudah 6 pertandingan, kemudian di bulan Maret ya 2 pertandingan, kemudian di bulan Juni itu ada 2 pertandingan, berarti 10 pertandingan. Dan kalau ini terjadi ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola tidak bergeser sesuai jadwal yang sudah ada, ini artinya timnas Indonesia harus mengorbankan salah satu kejuaraan ini ya, karena kalau ini dipaksakan pemain-pemain yang tampil di Piala kualifikasi Piala Dunia dipaksakan untuk tampil di Piala AFF, maka ini akan sangat merugikan timnas karena pastinya menguras tenaga yang berlebihan. Ya, kalau menurut teman-teman, mungkin teman-teman punya sudut pandang siapa yang Sintayong yang layak diturunkan di Piala AFF ini. Apakah ini hanya ajang, istilahnya ajang trial saja, atau ajang pemanasan, atau ajang menguji para pemain-pemain lokal untuk bermain di Piala AFF. Patut kita nantikan teman-teman supporter dan para pencinta bola, siapa yang akan diturunkan oleh Sintayong. Mungkin teman-teman punya saran, masukan, sudut pandang yang berbeda, silakan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih, salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola.